weton itu identik dengan watak. Maka di balik weton adalah perwatakan seseorang. Dan weton itu satu sama lain berbeda-beda sesuai tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Kenapa orang ketika mau menikah perlu weton? Karena di balik weton itu kan watak. Biar wataknya tidak sama piye. Sebab kalau wataknya sama bisa bentrok, bisa terjadi benturan watak. Benturan watak ini yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Misalnya orang-orang yang berada pada hari Selasa Pon, perhitungan dia secara kerencian sangat bagus. Orang baca dosen jauh di Lowo, bakal dengan derajat pangkat kawibanan kamulnya. Tapi jika ngendikan, dia kan nggak pernah penak. Siji malah nguroni, terus akan dienggok-enggok kayak ngono loh, yang membuat orang lain tuh jadi nggak. Jika pribadi seperti ini ketemu orang yang perhitungan wetonnya jatuh tiba rojo atau tiba ratu, pasti geger. Perwatakan orang yang tiba rojo atau tiba ratu itu weton yang berjumlah 8, 18, 13. Orang-orang itu sensitif, peka, perasa. Ketemu wong mentah, wong bagel, disuruh pasti. Ini sangat pentingnya. Cenderung menunjukkan karakter seseorang. Hanya itu. Ini psikologi Jawa. Jadi tiap orang itu punya watak sendiri-sendiri. Misalnya kayak dikatakan dengan perhitungan dino 5, kliwon legi paing pon wagi. Kliwon itu wataknya kalau ketek, keras, iseng, nakal, golek menangis sendiri, watak ketek menurut gue. Tapi lucu, luwes sih loh. Kliwon legi itu adalah kucing. Dia pendiam, menyenangkan, waspada, tapi jika marah juga medeni. Orang lebih bisa dikatakan juga istilahnya pribadi yang menyenangkan misalnya. Paling sing rada pena, maunya menang sendiri, egonya sangat tinggi. Wataknya kayak macan. Dia lagi paling pon itu wataknya kayak sapi. kuat ragane, kuat jiwane, cenderung malas tadi, sering menunda pekerjaan, sering menunda waktu. Biwang lagi paling pon waktu rampung aja itu. Terus ini ditemukan dengan dino itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus setelah itu ada pengurangan weton. Ini menurut perhitungan weton itu ini bisa beda-beda. Karena apa? Ada 37 aliran weton. Tinggal bagaimana kita memilih. Kalau saya sendiri menggunakan metodenya Kanjeng Haryo Restowo di Semarang. Karena apa? Akurasi kebenarannya cukup tinggi. Bahkan dulu mendiang tidak pernah mengajarkan aku sampai detail. Dia cuma pesan, aku berdoa bisa, kamu yang bisa meneruskan ilmu ini. Padahal waktu itu aku masih muda. Tapi nggak tahu ya, ketika gelar supranatural digelar di kota Solo, beliau itu sering merapat pada counter saya. Setelah itu ketika ada pemasarakatan apa ya, istilahnya expo tentang weton, mulai dari Surabaya di Pasar Atom, terus di Darmo, Madiun, Jogja, Semarang,
bahkan Jakarta, aku selalu diajak mereka. Beliau nggak segan-sungkan datang ke tempat kita, malah aku jadi pekewuh dong, muar dijak apa-apa nih dijak, apa-apa dibiayai ke orang mangkat gendeng ya. Beliau kan jauh usianya dibanding saya waktu itu ya, aku waktu itu baru 30-an ya. Dia udah 50 lebih. Ternyata hanya dikasih buku pertemuan weton versi keraton. Dia titip, aku percaya sampean sing iso neruske. Dari situlah kita ngerti, oh ternyata setelah kita sikapi pelan-pelan, buka sidik-sidik, weton itu anggitannya Bri Wijaya. Bri Wijaya itu karo Prabu Brojonegoro, terus disikapi lagi oleh Kanjeng Raden Mas Raden Ranggawarsita. Plot gitu. Dua tokoh Jawa ini sebenarnya yang istilahnya mengajarkan psikologi Jawa di tanah Jawa. Bacakan dulu, misalnya kayak Stupaing. Stupaing itu kan ada hitungannya ya. Jadi Poncosuto biasa, Poncosuto Pawukon. Perhitungannya jatuh di angka 18 dan 17. Ini menandakan yang bersangkutan jatuh Wasisasgara dan Satrio Mukti Wibowo. Ini kembali bakal dengan berjamaah Kabupaten Kamulyan, Kulon Pondok Turah Tiga. Wasisasgara itu agung rezekinya. Rezekinya bisa datang dari 8 punjur mata angin, tak kenal waktu, tak kenal musim. Selalu ada dalam jumlah di luar perkiraan yang sebenarnya. Jadi orang untuk nemu Stupaing itu rezekinya sangat bagus. Orangnya cenderung pasif, diam dan menunggu. Tapi ketika dia mau bereaksi, dia bisa sangat agresif. Jadi weton pilihan weton tertinggi di dunia selalu dicari. Karena apa? Pribadi semacam itu membawa keberuntungan yang tinggi. Nah, di sini perlu penyadaran. Orang 8, 13 dan 18. Ini kejelekannya suka menunda waktu. Ini kejelekannya. Terus yang bersangkutan gampang tersinggung. Nah, diberikan penyadaran mulai sekarang. Jika ada pekerjaan apapun, jangan kau tunda. Selesaikan saat itu juga. Sebab menunda pekerjaan ini, jika dilakukan sekali, bisa menjadi 2 kali. Pemalas. Ini kemudian yang bersangkutan cenderung diam, pasif dan menunggu. Cara mengatasinya, yang bersangkutan kita sarankan untuk lebih agresif, jangan diam dan menunggu. Karena jika tidak, yang bersangkutan tidak akan dihargai oleh siapapun dan apapun. Semua penyadaran seperti ini. Dan caranya yang Jawa ini diruat atau dirawat kepribadiannya, diurip kene lho. Masalahnya apa pelajaran ini orang yang nggak bangku sekolah, pendidikan formal nggak diajarkan. Inilah karakter bangsa kita yang luar biasa. Ini yang menciptakan orang luar biasa. Dari pembahasan weton yang kita unggah di YouTube itu bisa dikatakan 80% menyatakan benar. Ini aku banget Ki, kok bisa banget sih orang ini? Bukan kan maksud karena apa? Terkadang semua. Nah, saya itu kan hanya meneruskan istilah peninggalan leluhur untuk dilestarikan. Banyak kasus ini terjadinya masalah setelah berkeluarga. Dalamnya hitungannya nggak cocok.
Delalai dulu ketika memilih dia itu goro-goro ngikuti kata hati. Ini kesalahan yang luar biasa. Sebab jika ini diterjang bisa menimbulkan masalah kebiasaan. Masalahnya ini, masalahnya ini kita lihat dari bibit dan bobot ya. Nah iso kan ya datang dari keluarga yang normal. Syukuran ibu putri, anak-anak ya ojo loro, ojo membawa, ojo punya penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini semacam edan gendeng lenyang itu nurun dong. Ada kebiasaan mereka yang suka malas ini juga menurun.